bencana yang begitu banyak di Indonesia ini adalah salah satunya karena para habaib dizolimi di Indonesia ini. Maka terjadi banyak bencana yang zahir dan bencana yang tidak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunia Akhirat. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama. Ini salah satu tokoh di PBNU. Menarik sekali untuk kita simpulkan bareng-bareng, kita pikirkan bareng-bareng. Dalam cuplikan video di atas, salah satu ketua PBNU menyatakan bahwa bencana yang menimpa di Indonesia, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, adalah karena rakyat Indonesia sudah berani dengan Habib di Nusantara, di Indonesia sudah dizolimi. Wow. Ini bagi orang-orang awam ini pasti termehek-mehek. Faktanya seperti apa? Nah ini yang harus kita cermati, bahwa pola pikir mereka itu kadang konyol. Status keilmuan mereka itu kadang itu tertutupi oleh kekonyolan mereka. Bagaimana mungkin berani-berani mengeluarkan statement bahwa bencana yang menimpa Indonesia hari ini adalah dari para orang-orang yang berlaku zalim kepada Habib. Yang berlaku zalim itu siapa? Jangan dibalik, jangan dipintar-pintir seperti itu. Yang zalim itu justru para Habib. Kami diam saja, tidak pernah bersuara di media sosial. Justru yang dominasi suara di media sosial tempo hari adalah golongan para Habib dengan doktrin-doktrin halu. Yang bikin merah putih adalah Habib, yang bikin proklamasi Habib, terus luar biasa. Itu zalim, itu membelokkan sejarah. Ini bahaya kalau dibiarkan. Bahaya, justru mereka itu yang tahu ilmu agama terus tidak mau mengamalkan ilmu agamanya. Nah ini loh yang mengundang murka Tuhan. Ini yang harus kita waspadai, gerakan-gerakan mereka mengatasnamakan cucu Nabi, terus doktrin mereka yang mengatasnamakan cucu Nabi, sehingga orang yang berani benturan dengan mereka akan distempeli dengan kualat, ternyata berlaku untuk para mukibulnya. Sehingga gelar apapun tidak berarti, kelihatan bodoh. Hari ini dampak dari doktrin-doktrin halu yang masif didenggang-dengungkan oleh klan Bani Pak ternyata bikin mandul otak seseorang. Otak seseorang itu menjadi kedul, menjadi mandul, tidak berkembang. Dengan PD-nya mengatakan Habib dizolimi. Fakta kita buka-bukaan data di lapangan. Justru yang zolim itu para Habib. Apakah tidak ingat bagaimana si imam besar ini menggerakkan massa dan hampir membuat Indonesia chaos. Sampai demo berjilid-jilid. Apakah kalian menutup mata dengan fakta itu? Ini sangat berbahaya untuk NKRI. Alhamdulillah Indonesia masih sayang kepada negara kita. Kita selamat dari propaganda para oknum-oknum yang mengaku sebagai cucu Nabi. Oke, kami setuju dengan bahasa oknum, tetapi ingat, ini hampir rata-rata pola pikirnya para Habib itu seperti itu. Makanya kami merumuskan ada geng Petamburan yang bikin Indonesia ini huru-hara. Ada geng Pekalongan pembelokan sejarah, ada geng Solo yang bikin gerakan massa lewat media solawatannya. Ini jelas mereka itu tersistem, terstruktur dan masif. Masih kalian bela orang-orang yang seperti itu. Kecuali kalau mereka itu memberikan kemanfaatan kepada kita. Memberikan kemanfaatan untuk bangsa dan negara kita. Untuk kemajuan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oke, kami akan diam, akan gantung HP. Mereka selama ini menghina kiai-kiai kami. Kami diam, kami bisa menahan diri.
Tetapi kalau urusan menjaga sejarah, menjaga negara Republik Indonesia dari pembela-pembela, ini bukan persoalan remeh-temeh, ini persoalan yang serius yang harus betul-betul kita lawan ini. Terus yang dolim siapa? Yang dolim siapa? Ya mereka-mereka lah yang mengaku cucu Nabi. Secara objektivitas, secara kasat mata ya mereka. Hari ini mereka berdiam diri, mingkem diem, seakan-akan terdolimi. Efektif, mereka itu liciknya luar biasa. Liciknya luar biasa. Ahlinya ahli, kalau urusan pelintar-pelintir, membelak-belokkan, wah. Kalau benturan dengan hukum, mereka itu ahlinya. Wah, demo, aksi bela Habib, seperti itu. Ini menyita perhatian kita semua. Bagaimana mungkin mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi terus tidak mampu membantah dari tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalian bela, terus kalian mengatakan kami dolim kepada mereka, terus menimbulkan bencana. Ini kasusnya dibalik, bukan seperti itu. Cobalah berhenti sejenak lah, berpikir yang logis, berpikir yang rileks. Anda akan menemukan kejanggalan-kejanggalan dari perilaku-perilaku mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi. Bagaimana mungkin seorang cucu Nabi berperilaku menyimpang dari ajaran Nabi? Bagaimana mungkin seorang cucu Nabi bikin gaduh negara kesatuan Republik Indonesia dengan aksi demo-demonya? Bagaimana mungkin seorang cucu Nabi membelak-belokkan sejarah, mengganti nama tokoh menjadi Habib? Ini kan menurut saya wajar. Kami marah terus bangkit dari diam kami, terus kami menyuarakan. Kami tidak pernah diajarkan kebencian oleh guru-guru kami. Justru yang mengajarkan kebencian adalah mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi. Buktinya apa? Persekusi. Itu ada doktrin kebencian yang ditanamkan di otak para muhibinnya, sehingga mempunyai nyali, mempunyai keberanian untuk menghajar siapapun yang menghalangi mereka. Ini realita. Silahkan dicerna, difikirkan matang-matang secara jernih. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.